Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus memberitakan Injil? Saudara, untuk menjawab pertanyaan ini saya ingin mengatakan kepada saudara, kepada kita semua, bahwa Allah berada di dalam bisnis untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Bisnis Allah yang utama adalah menyelamatkan setiap orang yang terhilang dari hadapan Allah. Ini yang mendorong kita untuk memikirkan hal ini, bahwa apabila kita memberitakan Injil, maka kita sedang melakukan bisnis utama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan kepada kita, apabila kita tidak memberitakan Injil, maka kasih karunia Allah tidak bisa dicurahkan kepada orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang terhilang dari hadapan Allah. Orang-orang yang belum mengenal Allah. Orang-orang yang berdosa sejak awal dan membutuhkan kasih karunia Allah. Jadi kita harus memberitakan Injil supaya kasih karunia Allah dinyatakan. Nah, kasih karunia Allah yang menyatakan kepada diri orang berdosa itu akan membawa keselamatan kepada orang-orang yang belum mendengar Injil. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak ada keselamatan yang akan terjadi di dalam hidup orang-orang yang belum mengenal Tuhan, di dalam hidup orang-orang yang terhilang dari Tuhan, apabila kita tidak memberitakan Injil. Sekali lagi saya mau katakan, bahwa ketika kita memberitakan Injil, maka kasih karunia Tuhan bekerja di dalam hidup orang yang mendengar Injil tersebut. Siapa yang menyebabkan orang yang mendengar Injil itu menjadi lahir baru? Bukan kita. Kita adalah alat menyampaikan Injil supaya kasih karunia Allah dinyatakan, dan yang membawa kelahiran baru kepada orang yang mendengar berita Injil adalah Roh Kudus. Nah, saudara, Allah kita berada di dalam bisnis untuk membuat orang diselamatkan, untuk membawa keselamatan kepada manusia. Allah bukan hanya membuat kesempatan keselamatan itu menjadi satu peluang untuk manusia, tetapi Allah bekerja, bertindak dengan dirinya sendiri untuk membawa keselamatan kepada orang yang terhilang. Dia memanggil kita untuk menyampaikan Injil supaya kasih karunia itu dicurahkan, dilepaskan kepada orang-orang yang belum pernah menerima keselamatan. Jadi Injil harus terus diberitakan supaya kasih karunia Allah dinyatakan. Tidak ada orang yang bisa diselamatkan tanpa mereka mendengar Injil kasih karunia tersebut. Lalu ketika orang mendengar Injil kasih karunia tersebut, maka Roh Kudus akan melahirbarukan orang tersebut. Saya bacakan saudara ayatnya. Di dalam Roma 9 ayat 16 berkata, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kemurahan Allah semata-mata. Ulangi, saya bacakan sekali lagi. Roma 9 ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang,
tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kepada manusia berdosa, Injil harus diberitakan supaya mereka mendengar berita Injil, supaya kasih karunia Allah dinyatakan dalam hidup mereka, supaya kemurahan Allah terjadi dalam hidup mereka. Jadi kalau kita tidak memberitakan Injil, maka orang tidak akan mendengar tentang pesan keselamatan itu. Nah, saya tadi katakan Allah mempunyai bisnis utama, yaitu menyampaikan keselamatan kepada orang-orang yang terhilang. Mengapa Allah mempunyai bisnis utama ini? Karena orang-orang yang terhilang tidak akan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Karena Alkitab katakan manusia sudah rusak, tidak mampu keluar dari kerusakannya. Manusia yang rusak itu adalah manusia yang mati secara rohani. Alkitab katakan lagi, hanya manusia-manusia rohani yang mampu merespon terhadap Injil. Hanya manusia rohani yang mampu mendengar firman Tuhan. Hanya manusia rohani yang mampu membuat keputusan di dalam hidupnya. Jadi tanpa Allah menyelamatkan orang-orang berdosa, tidak akan pernah timbul iman di dalam diri orang-orang yang terhilang itu, sehingga mereka mau merespon kepada kasih Allah. Saya beritahu kepada saudara, jadi keselamatan hidup itu dihasilkan semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Roma 9 tadi ayat 16 menyatakan bukan karena usaha manusia, bukan karena kehendak manusia, tetapi tergantung kepada kemurahan hati Allah saja. Tergantung kepada grace and mercy from God. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbahagialah engkau kalau engkau mampu mengerti berita Injil. Apabila saya menyampaikan Injil kepadamu, engkau mengerti berita Injil itu, engkau merespon berita Injil itu, berarti Roh Kudus bekerja di dalam hidupmu. Bila ada orang yang mendengar berita Injil dan mereka belum diselamatkan, maka Allah akan melahirbarukan mereka melalui pemberitaan Injil, melalui pekerjaan Roh Kudus, sehingga saat orang itu dilahirbarukan, dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah, maka Allah memberikan kepada dia iman, dan iman itulah yang merespon pekerjaan Allah, sehingga dia mampu membuat keputusan untuk mengasihi Allah, memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Roh Kuduslah pertama-tama yang menghidupkan engkau. Bukan karena usahamu. Bukan karena ada orang yang sungguh-sungguh mencari Allah. Tetapi Allah yang lebih dulu datang dengan tindakan keselamatannya, karena ada orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasa. Kita dihidupkan, kita menjadi manusia yang hidup secara rohani ketika ada seseorang yang memberitakan firman Tuhan kepada kita. Coba ingat baik-baik pertama kali ketika engkau percaya kepada Tuhan. Harus ada firman Tuhan yang datang kepadamu. Entah ada orang yang memberitakan Injil, entah engkau mendengar firman Tuhan dari media apapun, entah engkau hadir di dalam satu kebaktian di gereja, entah engkau hadir di dalam satu kebaktian terbuka di lapangan,
Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, firman Tuhan itu mendatangkan kasih karunia di dalam hidupmu. Dan firman Tuhan yang datang itu adalah sebuah tindakan penyelamatan dari Allah untuk membangkitkan manusia yang mati secara rohani. Berbahagialah kita apabila firman Tuhan itu kita dengarkan, apabila telinga kita terbuka kepada firman Tuhan itu, maka tindakan selanjutnya Roh Kudus melakukan penyelamatan dalam hidupmu, melahirbarukan engkau, lalu Roh Kudus memberikan kepadamu iman, sehingga dengan imanmu engkau merespon kepada berita yang engkau dengar. Sudah berapa lama engkau diselamatkan? Apakah ada pengalaman keselamatan itu yang engkau ingat dalam hidupmu? Hari ini saya ingin ingatkan kepadamu, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kapan engkau mulai diselamatkan oleh Tuhan? Apakah engkau mengingat hal itu? Saya tidak bicara keselamatan terjadi oleh karena engkau dilahirkan dari keluarga Kristen. Itu tidak akan mengubah hidupmu. Saya tidak bicara engkau diselamatkan oleh karena engkau berada dalam lingkungan Kristen. Saya tidak bicara tentang keselamatan karena engkau ada atau bersekolah di sekolah Kristen. Tapi saya bicara pengalaman pribadi yang engkau alami ketika pertama kali Tuhan menyelamatkan hidupmu. Sudah berapa tahun yang lalu? Sudah berapa waktu lewat sejak pengalaman keselamatan itu terjadi dalam hidupmu? Saya mau katakan, satu-satunya yang membawa engkau mengenal Kristus adalah Roh Kudus sendiri. Bukan karena keinginan kita untuk mencari Tuhan, tetapi Tuhanlah yang mencari kita. Jadi bisnis Tuhan yang utama adalah mencari manusia, menyelamatkan manusia, menghidupkan manusia-manusia yang mati secara rohani. Karena orang yang mati secara rohani tidak mampu merespon firman Tuhan apapun yang datang di dalam hidupnya. Perlu ada kuasa lain yang membangkitkan dia, yang membuat dia membuka telinganya, yang melembutkan hatinya, sehingga hatinya sanggup ditaburi dengan firman Tuhan yang membawa keselamatan di dalam hidupnya. Saudara, jadi kalau kita sudah diselamatkan, kita harus memikirkan ini, bahwa saya bersedia menjadi orang yang akan membawa berita Injil itu kepada orang lain yang belum diselamatkan. Ingat, kalau tidak ada berita Injil yang datang di dalam hidup kita, kita tidak bisa diselamatkan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan menginvestasikan sesuatu di dalam orang-orang tertentu. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan telah tunjuk, Tuhan telah pakai, Tuhan percayakan berita Injilnya untuk disampaikan ke dalam hidupmu supaya kasih karunia Tuhan turun di dalam hidupmu. Coba bayangkan kalau kita tidak pernah mendengar berita Injil, maka sampai kapanpun kita tetap menjadi orang yang terhilang dari hadapan Tuhan. Nah, saya ingin mengajak setiap orang yang sudah mendengarkan berita Injil untuk meresponi bahwa Allah berada dalam bisnis pemberitaan Injil, maka kita juga harus berada di dalam bisnis pemberitaan Injil itu. Matius 28 ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setiap kita dipanggil Tuhan untuk
menyampaikan firman-Nya. Kalau engkau belum punya kemampuan untuk menyampaikan firman-Nya, engkau perlu diperlengkapi. Mengapa? Karena kita diselamatkan Tuhan juga karena ada investasi yang Tuhan buat melalui orang lain yang menyampaikan Injil kepada kita. Saya berhutang kepada orang-orang yang menyampaikan Injil kepada saya. Kalau orang itu tidak memberitakan Injil kepada saya, maka saya tidak akan mengalami kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu, karena ada orang-orang yang taat untuk terlibat dalam bisnis Allah yang utama, menyampaikan firman Allah yang mendatangkan kasih karunia Allah semata-mata. Ketika firman Allah disampaikan, maka Roh Kudus bekerja, sekali lagi menghidupkan panggilan yang kita tidak mampu dengar dengan telinga jasmani kita. Kita tidak akan mampu mendengar apabila kita belum dihidupkan oleh Allah. Jadi ketika firman Allah disampaikan, maka kasih karunia Allah dilepaskan. Di tempat di mana firman Allah disampaikan, Roh Kudus bekerja untuk menghidupkan pribadi-pribadi tertentu yang mendengar firman Allah itu dan membuat sifat berdosa orang yang mendengar firman Allah itu menjadi tidak berdaya. Sehingga apa, saudara? Roh Kudus mampu membuka mata rohani yang masih tertutup. Roh Kudus mampu mengiluminasikan ke dalam pikiran kita firman-Nya. Roh Kudus mampu membuka telinga rohani yang masih tertutup sehingga mampu merespon. Lalu Roh Kudus mengubah hati yang keras seperti batu itu menjadi hati yang lembut sehingga siap ditaburi oleh firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dicurahkan melalui Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, membuka hati kita sehingga kita bersukacita menerima firman Tuhan. Kita dibaharui oleh Roh Kudus, hati kita, kehendak kita, pikiran kita memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Kristus. Kalau hari ini engkau punya semua hal itu, matamu terbuka terhadap Injil, telingamu terbuka terhadap Injil, hatimu terbuka terhadap Injil, kehendakmu terbuka kepada Injil, engkau punya kerinduan yang besar mencari Kristus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan terus menghidupkan itu di dalam hidupmu. Sehingga engkau akan dimaksimalkan terus-menerus, engkau bertumbuh dalam pemahaman yang benar, mengenal sound doctrine. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Allah menyatakan kuasanya di dalam roh dan jiwa yang mati secara rohani, sehingga orang siap diselamatkan untuk kerajaan Allah dan sanggup menerima tawaran penebusan atas pekerjaan Kristus di kayu salib. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kalau engkau mengenal hal ini dan menyadari hal ini, puji Tuhan. Kalau engkau mendengar firman Tuhan hari ini yang mengajak engkau, ingatlah saudara, Allah berada di dalam bisnis pemberitaan Injil. Kita diselamatkan hanya karena kemurahan hati Allah saja. Dan masih ada orang di luar sana, mereka perlu mendengar Injil. Maka satu-satunya cara adalah Allah akan bekerja melalui kita. Kalau kita tidak memberitakan Injil kepada orang tersebut, maka kasih karunia Allah tidak pernah dilepaskan kepada orang tersebut. Saya Wanda Dumais dari BIC Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.